Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus sa'adah summa la'il a'izah Kubailal bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir dalam satu rangkaian acara yang lain, yaitu Bazar Pasar Murah Kunti Tumbasidar. Kunti tak ini kan nonton infak dulu baru belanja. Kabar yang lain juga bersamaan dengan pelantikan takmir masjid yang baru periode 2025 ya, sampai menjelang kiamat. Biasanya abadi kalau takmir, pada menghindar sama dengan RT RW, tapi caleg rebutan gitu. Jadi saya diminta mengisi sambil menunggu kehadiran pelantikan takmir masjid. Jadi kalau nggak datang-datang ya muter-muter terus. Siap-siap kalau duduk lama Bapak Ibu. Saya pernah mengisi 4 jam di Masjid Mujahidin IKIP Yogyakarta. Jadi jam 8 pagi, tiba-tiba ada duhur jam 12, berarti 4 jam nggak sadar. Pernah juga di SMP Negeri 1 Jati Bantul 3 jam. Untungnya diingatkan. Kalau enggak lupa Jumatan, hari Jumat, Ustaz, Jumatan ya Allah, langsung tak tutup dari jam 8 sampai jam 11. Jadi nanti sampai jam berapa? Insya Allah ngomong Tegal kados kula pun biasa Bapak ini. Ramadan itu naik kuliah subuh 2 jam. Mereka Tegal tradisinya begitu. Tapi kalau terawih yang ngisi remaja-remaja internal masjid-masjid itu sendiri. Yang dari luar kalau subuh tapi 2 jam nanti biar niku tradisi kula. Jadi kalau teng mriki agak cepet banget. Kalau Isra Mi'raj Maulid Nabi itu penceramahnya 3 sudah biasa. Nanti selingannya haflah Quran, selingannya apa itu. Sehingga kadang sampai jam 2 malam sampai jam 3 malam. Kalau tradisi udah biasa nggak ada masalah. Jadi kalau di sini sampai jam 10 malam cepet banget ya. Ya nggak apa-apa namanya tradisi. Yang penting efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih berada di bulan yang istimewa, bahkan sangat istimewa, yaitu bulan Sya'ban. Kenapa disebut bulan sangat istimewa? Karena di dalam bulan Sya'ban banyak keistimewaannya. Banyak pula peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Apa keistimewaannya? Di antaranya yang pertama, bulan Sya'ban berada di antara 2 bulan yang mulia, antara Rajab dengan Ramadan. Meskipun bulan Sya'ban tidak termasuk Ashhurul Hurum,
4 bulan yang dimuliakan. Di dalam kitab Lauhil Mahfuz Allah sudah mencatat sejak langit dan bumi diciptakan, Allah menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun. Dan ada 4 bulan yang dimuliakan yang disebut Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Syaban tidak disebut, Pak. Tapi termasuk sangat istimewa karena berada di antara 2 bulan, Rajab dan Ramadan. Ibarat orang, Bapak Ibu, kalau hidup di tengah-tengah orang kaya biasanya ketularan kaya. Kumpul dengan orang-orang soleh ketularan jadi soleh. Dolane karo penjual minyak wangi melu dadi wangi. Sahabat lebih dari itu, dimuliakan Allah, sangat istimewa karena berada di antara 2 bulan yang mulia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, kalau bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Syaban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Saya ulangi Bapak Ibu, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Syaban bulanku, kata Nabi. Maka pantas saja di dalam bulan Syaban Nabi lebih banyak ibadahnya dari bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begitu. Suamiku Nabi Muhammad ibadahnya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Baca Qur'annya, sholat sunnahnya, termasuk puasanya. Inilah keistimewaan yang kedua, bulan Syaban sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang sangat berat ibadahnya, sangat berat gangguannya, godaannya. Maka perlu persiapan. Ibarat perang melawan hawa nafsu perlu bekal. Bekalnya dididik, dilatih ketika bulan Sya'ban, bulan sebelumnya. Baca Qur'annya, maksudnya tidak hanya tadarus seperti tadi, tapi juga mulai belajar melakukannya dengan tajwid dan irama yang bagus. Kemudian menghafalkannya, memahaminya, merenungkan ayat-ayatnya. Ngerti nggih? Tidak cuma berlomba-lomba hatam piro, tapi diutamakan tahu maknanya. Itulah yang perlu dipersiapkan agar besok di bulan Ramadan bisa lebih komunikatif dengan Al-Quran. Begitu pula sholat sunnahnya, terutama sholat malam, kan nanti ada tarawih. Maka perlu dipersiapkan semenjak bulan Syaban, tahajudnya, kalau perlu istikharahnya, sholat tasbihnya, sholat rawatibnya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Tapi jangan keliru, kadang orang membesar-besarkan sunnah, wajibnya malah terkontal-kontal. Nggih kula wonten, Pak, demi bisa sunnah qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur, jamaahnya ketinggalan, pun qomat malah sunnah. Itu namanya membesarkan sunnah, mengecilkan wajib. Termasuk bulan Ramadan besok, Bapak Ibu, hati-hati. Kita sering terjebak meramaikan tarawihnya, dijebul sholat wajibnya berantakan. Jadi sholat sunnah itu Bapak Ibu memang bagus, sangat dianjurkan. Syaratnya tidak boleh melemahkan wajibnya.
Boleh saja kita membesarkan sunnah, tetapi harus sudah terbiasa dengan wajibnya. Seperti sholat id kan nonton nggih, heboh sholat id itu. Padahal hariannya nggak pernah sholat. Sebenarnya sholat id itu ada syaratnya. Syaratnya sudah terbiasa di bulan Ramadan. Ramadan ada syaratnya sudah terbiasa di Jumatan. Jumatan ada syaratnya sudah biasa 5 sholat di hariannya. Karena Idul Fitri sebenarnya pertemuan antar peserta Ramadan. Ramadan adalah pertemuan antar Jumatan. Jumatan adalah pertemuan antar harian sholat wajib 5 waktu. Aneh harian nggak pernah, Jumatan nggak pernah, Ramadan pernah ketemu di Idul Fitri, di Idul Adha, lihat saja kadang sholatnya berantakan. Soft bapak-bapak di belakang soft putri. Demi rukun keluarga biar tidak hilang kesingsal jejer karo bojone. Softnya berantakan. Wonten lho, Pak. Ini mboten teng mriki nggih. Kula nate ningali niku. Jadi walau bagaimanapun wajib lebih utama daripada sunnah. Bahkan sholat sunnah boleh dibatalkan Bapak Ibu. Kalau ada kepentingan, termasuk sudah qomat, batalkan. Baru takbir Allahu Akbar, qomat, batalkan. Sunnah. Sudah dapat 1 rakaat, qomat, batalkan. Kan kadang ngoten nggih, sunnah tekone telat sunnah, padahal udah batalkan aja enggak apa-apa, kan sunnah. Ada orang soleh yang hidup di zaman Nabi itu harus dibakar gara-gara sakaratul mautnya sulit. Hampir saja dibakar kalau ibunya tidak memaafkan kesalahannya. Akhirnya tidak jadi dibakar. Nabi minta kepada ibunya untuk memaafkan anak laki-lakinya. Salahnya apa? Ketika sholat sunnah, ibunya datang, ngetuk pintu, salam, tidak menghiraukannya, ora diurusi, padahal sholat sunnah. Ibunya kan nggak tahu karena ada pintunya, dari luar nggak tahu anaknya sholat apa. Anaknya tahu yang datang ibunya, kan hafal suaranya. Tapi diam saja, ibunya nunggu lama, ditritisan, udan-udan, kademen, sampai pulang ngambek, nesu, mangkel, ucapannya kurang baik. Sehingga sakaratulnya sulit itu. Itu sunnah. Nah kalau pas wajib dikeraskan bacaannya, biar kalau ada tamu, tamunya tahu, oh lagi sholat. Orang krungu suara kamane ora apa-apa. Yang apa kalau perlu nganggo mic nek. Kula niku sering nonton tamu pas maghrib, Pak. Sengaja napa mboten nggih. Tamune nang muslim niku lho. Nek teko pas adzan maghrib niki. Iki ora ngene. Yo tak tinggal. Mosok diajak, dice ora gelem. Ketoke misionaris niki lho. Karepe menghormati to, tetep tak tinggal. Ning njaba anjur ana bojoku kok. Tak kon ning njaba niki. Ngaten Bapak Ibu. Berikutnya keistimewaan yang ketiga, Nabi menyebut bulan Syaban di dalam doanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi membiasakan doa yang bunyinya seperti ini. Allahumma barik lana fi Syaban. Terbalik Pak. Aniki bapak bunyi dikirane ajen dahar. Ulangi nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baladna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi kalau kita membaca doa seperti doa yang Nabi baca, kemudian dikabulkan Bapak Ibu, pasti umur kita dipanjangkan, minimal bertemu dengan bulan Ramadan yang tinggal berapa minggu lagi. Allahumma amin. Itu keistimewaan
berpuasa Pak. Wajibnya Ramadan. Nggih. Apa nggih Pak? Hadiah napa nggih? Ayat 183 surat Al-Baqarah, surat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini turun Bapak Ibu, Yahudi gempar, geger Pak. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi selalu dihina, diolok-olok. Hei, Muhammad tidak punya ajaran, Muhammad tidak punya agama. Lihat saja puasanya ikut-ikutan kita. Dihina Nabi itu. Maka begitu turun ayat ini, Nabi senang sekali, sahabat dikumpulkan. Esok harinya Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat bahwa puasa kita asyamu junnah. Puasa kita istimewa, kata Nabi di depan para sahabat. Puasa kita hebat, puasa terbaik dari umat-umat sebelumnya. Bukan seperti orang Yahudi, puasa kita junnah, perisai. Dengan berpuasa mampu mengantisipasi amal-amal keburukan. Coba Bapak Ibu, orang kalau berpuasa mau maksiat, aduh puasa ya, marah situ. Orang kalau lagi berpuasa mau suara dolang teng pasar kembang, ora situ, lagi puasa. Mau nyuri ora situ. Bahkan mau marah pun Pak terkendalikan. Bahkan dimarahi pun terima menang. Aku sebenarnya apa-apa, timbang puasanya batal nang lawan. Itu hebatnya puasa, junah, perisai, melindungi dari godaan-godaan jinnah, jin. Jadi dengan punya junah akan terhindar dari jinnah. Hasilnya mendapatkan jannah, surga. Jadi ada junah, ada jinnah, ada jannah. Jin, jannah. Dulu ada film Jin dan Jun, jannya nggak ada. Itu puasa kita kata Nabi. Dan itu disampaikan kepada orang Yahudi gempar Pak. Nah turunnya ayat ini itu di bulan Sya'ban, menambah keistimewaan bulan Sya'ban. Tiga nggih. Yang keempat, terjadi peristiwa tahwilul kiblat. Napa Bapak Ibu? Tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Bulan sebelumnya Rajab terjadi peristiwa Isra, perjalanan malam, perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sekarang dibalik, perubahan arah kiblat. Kiblatnya berubah dari Masjidil Aqsa berubah menghadap Masjidil Haram. Tadinya sholatnya menghadap Palestina, Yerusalem, berubah menghadap Mekah, Ka'bah. Itu terjadi pada hari Senin tahun 2 Hijriah, bulannya Sya'ban. Itu enggak langsung terjadi Bapak Ibu. Semenjak Nabi menyelesaikan Isra Mi'raj, 7 bulan masih di Mekah, Nabi sholatnya masih menghadap Palestina yang sekarang lagi digempur orang-orang Israel. Nabi minta kepada Allah. Nabi hijrah ke Madinah 17 bulan masih menghadap Yerusalem. Jadi total 24 bulan atau 2 tahun. Nabi tidak minta langsung kepada Allah. Tapi ketika sholat Nabi sering melihat ke atas langit. Waktu sholat Pak ini,
Dulu sebelum ada perintah menghadap Masjidil Haram, Nabi ketika sholat sering melihat langit. Karena nggak yakin, nggak mantep, masa saya sholat menghadap Yerusalem ke Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa yang dulu Bapak Ibu, niku peninggalan Sulaiman, dijadikan kuil Zahra untuk menyembah dewa Venus, yang sebelum sesembahan ditebari dengan minyak-minyak wangi. Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Nabi walaupun itu perintah, tapi Nabi nggak mantep. Masa sholat menghadap kuil Zahra, nyembahnya dewa Venus? Itu kebiasaan orang Yahudi dulu. Nanti ada tembok ratapan Pak, untuk orang-orang yang berdosa, meratapi, kepalanya dibentur-benturkan kalau perlu sampai meninggal itu. Masa seperti itu? Nabi nggak mantap itu, walaupun itu perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan karena sebagai tradisi kiblatnya nabi-nabi Bani Israel. Padahal rumah ibadah pertama adalah Ka'bah di Mekah. Tapi ketika itu, jadi ada pembagian. Ada yang mengatakan rumah pertama kali sebagai tempat ibadah memang Mekah. Tapi kiblatnya nabi-nabi Bani Israel mulai dari keturunan Ishak itu kiblatnya Yerusalem. Nabi diperintahkan mengikuti tradisi, jadi sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Nabi nggak mantap, nggak yakin, jadi ya kayak anak kita Pak, naik di poso sholat yang masjid mungkin Nabi begitu. Nabi nggak minta langsung kepada Allah, tapi cerita sama malaikat Jibril. Jibril bilang, ya Muhammad langsung saja kepada Allah. Kata Nabi, Allah pasti mengabulkan walaupun saya tidak minta langsung. Begitu dekatnya hubungan Nabi dengan Allah, saking dekatnya Nabi tidak minta saja diberi Pak. Beda dengan nabi-nabi lain. Nabi Musa misalnya nih, ketika akan beradu dengan Fir'aun, Nabi Musa berdoa. Apa doanya nih? Rabbis rohli sadri. Itu doanya. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nabi Musa minta. Nabi gak minta Pak. Alam nasroh laka sadra. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Allah langsung menjawab. Nabi belum minta, Allah sudah menjawab dulu. Alam nasroh laka sadra. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Nabi nggak minta sudah dikasih. Itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan Nabi dengan Allah. Beda dengan nabi-nabi lain yang harus minta. Minta kitab Taurat saja Pak, Nabi Musa harus berpuasa 30 hari. Sudah selesai, hampir berbuka sama Allah, jangan batalkan, tambah 10 hari. Ini betul Pak. So Ramadan 30 dino, arep buka tambah 10 hari ini. Nabi Musa dulu gitu. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah mulutku bau. Kata Allah, baunya mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak za'faran, kesturi. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi manusia tetap mampu nih. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad begitu mudahnya, belum minta saja Allah dikasih. Terutama peristiwa tahwilul kiblat. Kenapa menunggu 2 tahun? Nah ini Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Kalau kita minta kepada Allah, tidak boleh mendikte, tidak boleh memaksa. Apa Allah nggak bisa? Nabi minta sekarang berubah arah kiblat, bisa, tapi Allah nggak suka. Allah diberi waktu, memberi waktu 2 tahun kepada Nabi. Apa rahasianya? Yahudi disenangkan dulu Pak. Kan Yahudi mengolok-olok itu Pak. Muhammad gak punya agama, Islam gak punya ajaran, Quran itu cuma karangan Nabi, nyuplik-nyuplik dari Taurat, dari Injil. Itu orang Yahudi Pak seperti itu. Lihat saja sholatnya menghadap seperti kita, gak punya ajaran Muhammad. 2 tahun Pak, diolok-olok, kuat betul Pak. Jenengan digunakan tombol orang kuat betul. Nabi dikeroyok orang Yahudi, dihina, diolok-olok, dicemoohkan.
2 tahun kata Allah, biar Yahudi senang dulu. Wah, pas senang-senangnya, hebat-hebatnya, membanggakan kiblatnya, membanggakan puasanya, dijatuhkan oleh Allah. Allah turunkan ayat. Ayatnya surat Al-Baqarah. Surat yang kedua 144. Saya bacakan nih Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Agak panjang nih. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Yang tadi saya sampaikan. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Nabi senengnya apa? Sampai ngatan Pak. Allah sama Nabi, senengnya apa nih? Nabi senengnya menghadap Ka'bah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, termasuk buat kita Bapak Ibu, pas kemana saja dalam perjalanan ke Surabaya, apa ke Australia, apa ke Semarang, hatinya tetap menghadap kiblat. Termasuk ketika sholat di kendaraan yang melayu neng ngalor, melayu neng ngidul, melayu neng ngetan, kita tetap sholat dengan hati menghadap kiblat. Rasa madem buri, tetap mengikuti bisnya, ikuti travelnya, ikuti keretanya, hatinya menghadap kiblat. Di pesawat nggak usah ngelabruk tengkurap boten usah, tetap hatinya menghadap kiblat. Maksudnya begitu ayat ini. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu adalah tahu kebenaran, tapi diam saja, tidak menyampaikannya, bahkan menyembunyikannya. Dulu gak ada rancang pendeta Pak. Ayat ini menurut pendeta teman saya termasuk ayat-ayat terlarang yang tidak